Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afron Nasihin dengan NIM 2341101013004, mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja konflik dalam lobby dan negosiasi. Oke, langsung saja ke pembahasan. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja bentuk konflik dalam lobby dan negosiasi, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu konflik? Nah, secara sederhana, konflik itu adalah keadaan ketika dua pihak atau lebih memiliki keinginan, tujuan, atau kepentingan yang berbeda, sehingga muncul perbedaan pendapat, perselisihan, atau bisa jadi ketegangan. Nah, dalam lobby dan negosiasi, konflik itu sering terjadi karena setiap pihak ingin mencapai tujuan yang paling menguntungkan bagi dirinya atau perusahaannya. Misalnya, ada dua perusahaan yang sedang bernegosiasi harga kerjasama. Satu pihak ingin harga yang lebih tinggi, sedangkan pihak yang lain ingin harganya lebih rendah. Nah, perbedaan kepentingan inilah yang dapat memunculkan adanya suatu konflik. Namun, konflik tidak selalu buruk. Jika dikelola dengan baik, melalui komunikasi dan negosiasi yang tepat, konflik itu justru bisa menghasilkan solusi yang lebih baik dan menguntungkan bagi semua pihak. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab konflik dalam proses lobby dan negosiasi. Yang pertama itu ada perbedaan kepentingan. Nah, jadi setiap pihak biasanya itu memiliki tujuan yang berbeda. Ketika masing-masing pihak mempertahankan kepentingannya sendiri tanpa mencari satu titik temu, konflik itu mudah terjadi. Contohnya, penjual ingin harganya lebih tinggi, sedangkan pembeli ingin harganya lebih murah. Itu akan memunculkan suatu konflik. Nah, yang kedua, itu kurangnya komunikasi yang efektif. Kesalahpahaman sering muncul karena informasi itu tidak disampaikan dengan jelas atau tidak dipahami dengan benar oleh pihak lain. Nah, yang ketiga itu ada gaya kepemimpinan yang tidak efektif. Pemimpin yang terlalu otoriter itu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain atau kurang mampu mengelola tim dapat memicu suatu konflik dalam proses negosiasi. Contohnya, seorang pemimpin yang memaksakan keputusan tanpa mempertimbangkan masukan anggota tim itu rawan sekali memicu suatu konflik. Yang keempat itu ada ketidaksesuaian feedback atau imbal balik. Nah, maksudnya di sini dalam konflik itu dapat muncul karena seseorang merasa usaha atau kontribusinya itu tidak dihargai secara adil. Contohnya, ada salah satu karyawan yang telah bekerja keras dalam sebuah proyek, tetapi penghargaan atau kompensasi yang tidak diberikan itu tidak sesuai harapan. Itu bisa timbul suatu konflik. Nah, yang kelima itu ada perbedaan nilai dan budaya. Setiap individu atau kelompok itu memiliki latar belakang yang berbeda, kebiasaan, cara pandang, dan yang lainnya. Itu jika tidak saling memahami, perbedaan ini dapat menimbulkan adanya konflik. Selanjutnya, yang keenam, keterbatasan sumber daya. Ketika sumber daya seperti dana, waktu, fasilitas, atau tenaga kerja terbatas, persaingan untuk mendapatkannya dapat memicu suatu konflik. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam lobby dan negosiasi. Nah, dalam proses lobby dan negosiasi, konflik itu bisa saja muncul dari berbagai bentuk. Konflik itu tidak selalu terjadi antar orang, tetapi juga bisa terjadi dalam diri sendiri maupun antar kelompok. Nah, berikut penjelasannya. Nah, bentuk konflik dalam lobby dan negosiasi itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, konflik intrapersonal, itu konflik dari dalam diri seseorang. Yang kedua, konflik interpersonal, itu terjadi antar individu. Yang ketiga, konflik antar kelompok, terjadi antara dua kelompok atau lebih. Yang keempat, itu konflik organisasional, yang terjadi karena sistem atau kebijakan suatu organisasi. Nah, yang pertama itu ada konflik intrapersonal. Apa sih itu konflik intrapersonal? Nah, jadi konflik intrapersonal itu adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang. Biasanya itu muncul ketika seseorang merasa bingung, merasa ragu-ragu, atau mengalami pertentangan antara keinginan dan keputusan yang harus diambil
saat bernegosiasi. Contoh, seorang negosiator ingin mempertahankan harga tinggi demi keuntungan perusahaannya, tetapi ia juga takut kehilangan calon pelanggan jika harga tidak diturunkan. Apa saja sih dampak konflik intrapersonal ini? Yang pertama itu kurang percaya diri, yang kedua sulit mengambil keputusan, dan yang ketiga itu mudah merasa cemas atau tertekan. Nah, cara mengatasi konflik ini itu dengan mengenali diri sendiri, berpikir lebih tenang, dan mampu mengendalikan emosi saat menghadapi suatu tekanan. Nah, yang kedua itu konflik interpersonal. Jadi, konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terlibat langsung dalam proses lobby atau negosiasi. Contohnya, dua orang sedang bernegosiasi, memiliki cara berbicara yang berbeda. Salah satunya berbicara secara tegas, sementara yang lain menanggapinya terlalu keras, sehingga timbullah kesalahpahaman. Penyebab utamanya itu biasanya perbedaan karakter, perbedaan gaya komunikasi, perbedaan tujuan atau kepentingan. Yang keempat itu ego atau emosi yang sulit dikendalikan. Adapun cara mengatasinya dengan saling mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan menggunakan komunikasi yang baik serta sopan. Nah, yang ketiga itu ada konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok itu terjadi ketika dua atau lebih kelompok memiliki kepentingan yang berbeda sehingga terjadi perselisihan dalam proses negosiasi. Contohnya, bagian pemasaran ingin meningkatkan anggaran promosi, sedangkan bagian keuangan ingin mengurangi pengeluaran perusahaan. Nah, hal ini menyebabkan perbedaan kepentingan. Ini dapat menimbulkan suatu konflik. Adapun dampaknya, yang pertama itu kerjasama menjadi kurang baik, komunikasi antar kelompok bisa terganggu. Nah, yang ketiga itu tujuan organisasi yang bisa saja sulit tercapai. Adapun cara mengatasinya melalui diskusi bersama, kerjasama, serta bantuan pihak ketiga yang pihak netral itu sebagai mediator jika diperlukan. Yang keempat itu ada konflik organisasional. Konflik organisasional itu adalah konflik yang muncul karena aturan, kebijakan, struktur organisasi yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan kepentingan anggota organisasi tersebut. Nah, contohnya karyawan merasa pembagian tugas dan kesempatan promosi itu tidak merata sehingga muncul ketidakpuasan terhadap kebijakan perusahaan itu. Nah, adapun penyebab utamanya yaitu kebijakan yang merugikan pihak tertentu, pembagian sumber daya yang tidak adil, atau bahkan ketidakseimbangan wewenang. Nah, cara mengatasinya dengan menerapkan transparansi, komunikasi yang terbuka, dan melibatkan anggota organisasi dalam mengambil suatu keputusan. Nah, jadi kesimpulannya, konflik dalam lobby dan negosiasi itu merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, persepsi antar pihak, dan yang lain-lain. Namun, konflik itu tidak selalu berdampak negatif karena dapat menjadi peluang untuk menghasilkan solusi yang lebih konstruktif jika dikelola dengan baik. Dalam praktiknya, konflik itu dipicu dalam berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi efektif, perbedaan budaya dan kepentingan, gaya kepemimpinan. Nah, oleh karena itu, diperlukan kemampuan pengelolaan konflik melalui komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai, dan penerapan prinsip win-win solution agar konflik dapat diminimalkan dampak negatifnya serta dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama dan mencapai hasil negosiasi yang efektif dan berkelanjutan.